itu nanti nggak usah mengikuti modul ya. Jadi enggak mengikuti modul yang membuat fungsi-fungsi standar yang ada di dalam string, tapi pakai fungsi sendiri itu enggak. Tapi nanti soalnya string itu cuma satu, yaitu melakukan pengecekan apakah kalimat yang diinputkan itu palindrom atau enggak. Gitu ya. Jadi palindrom atau enggak itu adalah kalimat kalau dibalik itu dia sama dengan kalimat asalnya. Jadi kayak misalnya kasur rusak gitu ya. Itu kalau dibalik dia jadi sama kasur rusak. Nah, itu boleh pakai fungsi-fungsi standar yang ada di string. Nggak usah membuat sendiri ya. Ada yang ditanyakan? Tapi mulai string sama pointer itu mulai besok ya. Halo? Iya Bu. Untuk sekarang belum ada Bu. Ada lagi palindrom itu Ibu Ratna antar ubi gitu ya. Itu kalau dibalik sama ya. Jadi Ibu Ratna antar ubi. Maaf Bundin, ini share screen-nya belum berganti Bu. Belum ganti. Oh, bukan. Memang palindrom itu enggak ada share screen ya. Oh begitu Bu, maaf Bu. Iya. Palindrom itu kalimat kalau dia dibalik, kalau membalik kalimat itu kan pakai strref gitu ya. Itu besok aja pas praktikum ya. Sekarang saya masuk dulu ke teori. Jadi teori setelah string ya. Jadi ada pointer. Jadi nanti ada konsep dasar pointer, kemudian deklarasi variabel pointer, kemudian bagaimana mengatur pointer itu menunjuk ke variabel lain, dan kemudian akses indirect melalui pointer. Jadi apa itu pointer? Jadi pointer itu adalah sebuah variabel yang dia itu berisi alamat. Jadi menampung address atau alamat dari variabel yang lain. Sehingga pointer sering dikatakan sebagai variabel yang menunjuk ke objek lain, objek atau variabel lain. Jadi pada kenyataan sebenarnya variabel pointer itu berisi alamat dari objek yang lain. Jadi nanti contohnya itu adalah PX. Jadi kalau PX itu adalah variabel pointer, maka PX nanti dia berisi alamat dari variabel lain. Misalnya di sini adalah X. X itu variabel yang dia nanti akan ditunjuk oleh PX. Kalau X itu berada pada alamat memori 1000, maka PX itu isinya adalah 1000. Jadi ini ya. Jadi kalau sebuah variabel itu dia punya alamat gitu ya, atau address, kemudian dia punya value atau nilai. Nah, kalau variabel biasa gitu ya, misalnya X, dia punya alamat 1000. Ya. Value-nya berapa?
Nanti tergantung, kalau value-nya kita isi 5, maka nilainya di sini adalah 5. Nah, kalau kita punya variabel px itu adalah pointer, maka value-nya ini tidak bisa bilangan tertentu gitu ya, atau karakter tertentu, bilangan bulat atau bilangan pecahan, tidak bisa. Maka kalau px itu adalah pointer, dia isinya adalah alamat dari variabel lain. Jadi ini 1000 ini sama dengan alamat dari X ini. Jadi dia nggak boleh isinya itu nilai tertentu, tapi isinya itu adalah alamat dari variabel yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa. Ya, sudah. Bisa dipahami? Halo? Jadi kalau pointer itu enggak boleh dia value-nya atau kita isi dengan nilai langsung. Dia harus kita isi dengan alamat dari variabel lain. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Yeah. Jadi kemudian bagaimana kita mendeklarasikan pointer? Maka kalau kita mau mendeklarasikan sebuah pointer, maka dimulai dengan tipe datanya apa gitu ya. Jadi tipe data ini nanti harus sesuai dengan variabel yang akan ditunjuk. Kemudian berikutnya adalah ditambahkan dengan asteris, dan kemudian ini adalah nama variabel pointernya. Jadi bedanya dengan variabel biasa adalah di depan nama variabelnya ada bintang atau asteris ini. Nah, jadi tipe datanya ini nanti harus sesuai gitu ya dengan variabel yang nanti akan ditunjuk. Nama variabel ini adalah sama dengan variabel yang lain, tapi ini adalah nama dari variabel pointer. Contohnya ini. Jadi int asteris px. Berarti kalau ada asteris atau bintang ini, px itu adalah pointer. Jadi px itu adalah pointer to integer, yang menyatakan bahwa px itu adalah variabel pointer yang dia itu menunjuk ke suatu data yang bertipe integer. Nah, bagaimana supaya sebuah variabel pointer itu dia isinya adalah alamat dari variabel yang lain atau mengarah kepada variabel yang lain, maka yang pertama bahwa pointer itu diisi gitu ya. Jadi diisi dengan alamat dari variabel yang akan ditunjuk. Nah, mengisi alamat dari variabel yang ditunjuk itu adalah menggunakan operator dan. Jadi seperti scanf kemarin ya. Ini jangan lupa. Yang itu ditempatkan di depan nama variabel. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ini ya. Jadi px itu adalah variabel pointer yang nanti akan kita arahkan pada alamat dari sebuah variabel, misalnya namanya x gitu ya. Maka perintahnya adalah seperti ini. Px sama dengan dan. Jadi ini dannya ini jangan lupa. Dan x. Itu artinya px berisi alamat dari x. Jadi setelah perintah ini maka dikatakan bahwa px itu menunjuk ke variabel x.
Artinya PX itu nanti isinya adalah, value-nya adalah alamat dari variabel X. Atau dia menunjuk kepada variabel X. Atau dengan kata lain, itu seperti ini kalau digambarkan dalam alokasi memorinya ya. Jadi sebuah variabel itu dia punya alamat, kemudian dia punya nilai. Ini nanti yang akan diminta di dalam setiap praktikum, Anda diminta untuk membuat alokasi memorinya. Nah, alokasi memori dari sebuah variabel itu ada address, ada value, atau ada alamat, ada nilai, gitu ya. Nah, kalau X itu tadi ya, perintah ini X sama dengan 10, gitu ya. Kemudian PX diisi dengan alamat dari X, maka kita harus membuat dulu, ini boleh diperumpamakan ya. Jadi kalau alamat itu biasanya dalam bentuk heksa. Jadi alamatnya misalnya di sini adalah 1000. Ini diumpamakan aja, alamatnya 1000. Atau sebenarnya kalau dalam program besok saya ajarkan, kita bisa mengetahui alamat dari sebuah variabel. Kemudian ketika diisi di sini diinisialisasi sama dengan 10, maka X itu value-nya adalah 10. Jadi value-nya adalah 10 ini ya. Nah, kemudian ketika ada perintah PX sama dengan dan X, itu berarti PX, ya misalnya alamatnya ini perumpamaan aja, ZZZZ gitu ya. Kemudian dia diisi dengan alamat dari X. Alamat dari X berapa? 1000. Sehingga 1000 ini dia merupakan value dari PX. Gitu. Nah, kemudian kita nanti bisa mengakses angka 10 ini ya, atau nilai dari X ini melalui PX. Sehingga di sini dikatakan bahwa suatu lokasi atau address yang telah ditunjuk oleh sebuah pointer, maka lokasi tersebut value-nya, nilainya itu bisa diakses secara direct maupun indirect melalui pointernya. Kalau direct itu ya langsung aja lewat X gitu ya. Kan ini punya variabel X. Nah, tapi 10 ini itu kita bisa juga akses lewat PX. Gimana cara aksesnya? Jadi kalau ada PX, dia adalah pointer to integer, kemudian X diisi sama dengan 10. Kemudian ada variabel Y misalnya. PX kita isi sama dengan alamat dari X gitu ya. Maka Y ini kita bisa isi dengan isi dari habis. Jadi Y ini bisa kita isi dengan angka 10 menggunakan PX. Gimana caranya? Di depannya dikasih dengan asteris lagi gitu ya. Sehingga dengan asteris yang ini itu kita artinya adalah kita mengisi Y itu dengan nilai dari variabel yang ditunjuk oleh PX. PX tadi kan isinya adalah alamat dari X kan. Nah, kalau kita melakukan perintah asteris PX itu nilai dari yang ditunjuk oleh PX itu berapa nilainya? Jadi di sini ada panahnya, nilai yang ditunjuk itu berapa? Oh, 10 gitu ya. Maka 10 ini itu dimasukkan ke dalam Y. Berarti value-nya Y itu 10. Ini artinya kita mengakses
nilai dari sebuah variabel yang ditunjuk oleh pointer melalui pointernya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Bisa Sementara belum, Bu. Bisa, Bu. saya. Jadi kalau dan X itu adalah alamat dari X, kalau asterisk PX itu adalah nilai dari variabel atau address yang ditunjuk oleh PX ya. Nah, sehingga kalau kita mengakses nilai 10 itu menggunakan asterisk PX itu dikatakan access indirect melalui pointernya. Jadi contoh lain adalah seperti ini. Jadi Y itu dia adalah integer. Y adalah integer, X juga integer, isinya 87. Kemudian PX itu adalah pointer, gitu ya, to integer. Kemudian PX diisi dengan alamat dari X. Nah, yang Y diisi dengan nilai dari variabel yang ditunjuk oleh PX. Maka ini nanti Y itu isinya berapa? Halo? 87. 87, Bu. Ya, 87. Jadi kalau, di sini sudah ada ya. Jadi kalau kita mau menuliskan alamat dari X, kalau ingin tahu alamat dari X itu berapa, di alamat berapa, gitu ya, maka kita bisa pakai %P. Jadi kita bisa pakai %P. Begitu kita pakai %P, maka nanti dapatnya ini ya, 0012FF78. Ini terserah compiler dari bukan terserah. Menurut compiler dan ininya ya, komputernya ya. Ini bisa jadi beda-beda nanti setiap dari kita ketika kita menjalankan program ini. Alamatnya bisa jadi beda-beda. Tapi kalau mau menuliskan alamat itu pakai %P. Kemudian isi dari PX, maka kalau kita tuliskan dia sama dengan alamat dari X seperti ini. Jadi yang alamat X sama isi dari PX sama. Kemudian kalau kita menuliskan isi dari X, pakai %D aja, biasa 87. Kalau kita mau menuliskan nilai dari yang ditunjuk oleh PX atau %PX, asterisk PX ya, itu juga pakai %D. Kalau menuliskan Y sama ya, pakai %D. Jadi kalau pengen tahu alamat dari masing-masing pakai %P ya. Untuk alamat PX pun nanti juga bisa pakai %P. Alamat Y juga bisa pakai %P. Nah, kalau kita melakukan pengaksesan indirect melalui pointernya, itu tidak bisa kalau antara variabel yang ditunjuk oleh sebuah pointer dengan pointernya itu tipe datanya itu beda. Seperti ini ya. Mainan tempayan di tangan. Dijamin anak bisa keluar air
Kelihatan ya? Maaf, Kelihatan, Bu. terganggu ya. Jadi kalau misalnya antara pointer dengan variabel yang nanti akan ditunjuk oleh pointer itu kalau tipe datanya berbeda, maka yang terjadi nanti seperti ini. Padahal harusnya nilai yang ditunjuk oleh PU itu isinya adalah 158, dia jadi tidak sesuai gitu ya dengan keinginan. Jadi ini harus sama floatnya gitu ya, atau harus sama double-nya. Gitu ya. Oke, sudah. Bu Entin, Nggih. maaf saya kurang paham, Bu. Barusan yang harus sama itu, yang beda sama pointernya, Bu. Nah, ini. Jadi kalau PU itu kan pointer to float kan. Nah, Iya, Bu. kemudian PU di sini itu diisi dengan alamat dari U. Padahal U itu tipenya adalah double. Nggak bisa. Maka U ini harusnya juga float. Paham? Oh, paham, Bu. Berarti harus sama. Kalau float, kalau double gitu, Bu. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, jadi ini harus float ini ya. Ini harus float. Nggak bisa kalau beda gini. Sama nanti kalau misalnya pointernya karakter, kemudian U-nya itu PU-nya karakter, U-nya integer, itu juga nggak bisa. Gitu ya. Nah, nanti kalian diminta untuk setiap latihan itu membuat ilustrasi alokasi memori. Ilustrasi alokasi memori itu kayak tadi itu ya. Jadi kalau kita bagi gitu ya. Ilustrasi itu gini. Ada alamat ya ini ya. Ini ada nilai. Nanti silahkan di Nah, di misalnya di sini ada variabel Y. Ada variabel X. Ada variabel PX. PX ya. Kemudian alamatnya gimana? Pakai persen P itu nanti akan kelihatan ya. Jadi alamatnya Y misalnya di sini A1 gitu ya. Kemudian X itu misalnya alamatnya adalah, ini boleh diumpamakan atau boleh ditulis seperti itu ya. Ini A5 misalnya. Karena kalau integer kan biasanya 4 byte ya selisihnya. Nah, kemudian X di situ diisi dengan 87. Nah, PX, jadi pada saat perintah di sini, PX diisi dengan PX diisi dengan alamat dari, dia juga punya alamat, misalnya A9.
Nah, dia diisi dengan alamat dari X. Berarti nilainya berapa di sini? Halo? 87, Bu. Woi, 87, Bu. oh, PX kok nilainya berapa? Dia diisi dengan alamat dari X. A5, Bu. Berarti A5. Jadi bukan Oh, 8. begitu. Jadi biasanya kodenya Di sini A5. A5 ya. Kemudian Y diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh PX. Kan kalau ini dia isinya A5, berarti dia ke sini ya. Nah, nilai yang ditunjuk oleh PX berapa? 87 diisikan ke Y, sehingga di sini isinya 87. Sehingga begitu kita tahu alokasi memorinya seperti itu, maka kita bisa menduga nanti nilai Y-nya kalau ditulis isinya adalah 87. Gitu. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau yang di praktikum itu latihannya banyak. Halo? Jadi Baik, intinya Bu. kalau pointer itu nilainya, value-nya itu adalah alamat dari variabel lain. So, insya Allah kita praktikum ya. Oke ya. Bu Untin, izin bertanya sebentar, Bu. Oke. Tadi kan kita akan mencari Y-nya kan terakhir ya, Bu ya, yang nilai. Kita harus mencari PX-nya dulu. Sedangkan itu bukannya sudah tertera ya, Bu ya, kalau nilai X dan Y itu 87, Bu. Kenapa kok harus sampai nyari PX-nya dulu yang bawah baru kita nyari Y-nya, Bu? Sebentar ya, masih ada adzan. Baik, Bu.
Tadi pertanyaannya kenapa kok Y gitu ya? Y terakhir ya? Halo? Iya. Sopo tadi sing tanya? Halo? Halo, iya Bu, maaf Bu. Ini kan karena jadi pada saat di sini memang Y-nya itu deklarasinya itu di awal. Sehingga kan alokasi memori dari sisi alamatnya dia akan menempati memori lebih dahulu gitu ya. Jadi seperti itu, tapi pada saat pengisiannya gitu ya, pada saat pengisiannya kan X itu langsung pada saat deklarasi dia langsung diisi dengan 87 gitu ya. Kemudian PX diisi dengan alamat dari X. Nah baru assignment-nya atau pendefinisian dari nilai Y itu di akhir, sehingga nilai Y itu dapatnya ya di akhir, walaupun dia dideklarasikan di awal. Gitu. Jadi sesuai dengan Oh, baris begitu. perintahnya. Oh, berarti urut dari iya Bu, paham Bu. Iya, Baik, terima kasih Bu. iya, sama-sama. Jadi kalau penempatan di memorinya ini sesuai dengan deklarasinya itu mana yang dulu. Nah, nilainya ini sesuai dengan urutan perintahnya. Oke. Itu ya. Baik Bu. Besok kita eksplor soal-soalnya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu besok ya. Baik Buntin. Praktikum. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.